fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan suatu fenomena terlepasnya elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut dikenai cahaya. Elektron yang dipancarkan ini disebut dengan elektron foton atau fotoelektron. Aplikasi dari efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai berikut. Doubling film. Menggunakan bantuan peralatan elektronika saat itu, suara doubling film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara. Tabung foto pengganda atau foto multiplier tube. Dengan menggunakan tabung ini, hampir semua spektrum radiasi elektromagnetik dapat diamati. Tabung ini memiliki efisiensi yang sangat tinggi, bahkan ia sanggup mendeteksi foton tunggal sekalipun. Dengan menggunakan tabung ini, kelompok peneliti Super Kamiokade di Jepang berhasil menyelidiki massa neutrino yang akhirnya dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 2002. Di samping itu, efek fotolistrik eksternal juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan spektroskopi melalui peralatan yang bernama fotoelektron spektroskopi. Diode laser foto. Fotodiode atau fototransistor yang bermanfaat sebagai sensor cahaya berkecepatan tinggi, bahkan dalam komunikasi serat optik transmisi sebesar 40 GB per detik yang setara dengan pulsa cahaya sepanjang 10 pikodetik 10-11 detik masih dapat dibaca oleh sebuah fotodiode. Fototransistor yang sangat kita kenal manfaatnya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui efek fotolistrik internal. Sebuah semikonduktor yang disinari dengan cahaya tampak akan memisahkan elektron dan hole. Kelebihan elektron di satu sisi yang disertai dengan kelebihan hole di sisi lain akan menimbulkan beda potensial yang jika dialirkan menuju beban akan menghasilkan arus listrik. Sel surya solar cell. Sel surya yang sangat kita kenal manfaatnya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui efek fotolistrik internal. Sebuah semikonduktor yang disinari dengan cahaya tampak akan memisahkan elektron dan hole. Kelebihan elektron di satu sisi yang disertai dengan kelebihan hole di sisi lain akan menimbulkan beda potensial yang jika dialirkan menuju beban akan menghasilkan arus listrik. Efek Compton. Pada tahun 1923 ditemukan bahwa sinar X dihamburkan oleh elektron bebas, di mana panjang gelombang sinar X hamburan lebih panjang dari sinar X sebelum berinteraksi dengan elektron bebas tersebut. Peristiwa tersebut dinamakan pergeseran Compton. Penerapannya sebagai berikut. Teleskop Compton, COMTEL. Teleskop pencar Compton biasanya memiliki dua tingkat instrumen. Pada tingkat atas, sinar gamma Compton menyebarkan kosmik dari sebuah elektron dalam suatu scintillator. Foton tersebar kemudian bergerak ke bawah ke tingkat kedua bahan scintillator yang benar-benar menyerap foton tersebar. NCT. Teleskop Compton nuklir NCT adalah Y ditanggung balon rai lembut 0,215 MeV. Teleskop dirancang untuk mengetahui sumber astrofisika dari garis emisi nuklir dan polarisasi Y-ray. NCT menggunakan sebuah array dari 12 detektor repsitran 3D germanium. Sinar X. Pada tahun 1895, sinar X ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama Wilhelm Conrad Röntgen. Spektrum sinar X berada pada daerah cahaya tidak tampak, dengan panjang gelombang sangat pendek atau memiliki frekuensi yang sangat tinggi, sehingga sinar X memiliki daya tembus tinggi. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer dan memiliki frekuensi antara 1016 hingga 1021 Hz. Penerapan sinar X pada kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Dunia kesehatan. Penggunaan X-ray atau sinar X ini hanya dilakukan untuk membantu dalam diagnosa medis seseorang agar tidak menimbulkan resiko yang justru membahayakan bagi kesehatan.
contoh dalam hal ini sebelum mengambil tindakan operasi. Kesimpulan, penerapan efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari sangatlah pasif dan dapat dengan mudah kita dapatkan di sekitar kita. Dikarenakan melalui teorema-teorema ini, kita dapat menghasilkan alat-alat yang sangat berguna dalam mempermudah urusan manusia seperti efek fotolistrik digunakan untuk doubling film, tabung foto pengganda, diode laser foto, sel surya, serta efek Compton digunakan untuk teleskop, Compton, NCT, dan sinar X digunakan dalam dunia kesehatan, bidang perindustrian, bidang keamanan atau security, bidang kesenian, bidang pertanian. Sesungguhnya masih banyak lagi alat-alat yang menggunakan prinsip kerja efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X, namun mungkin belum terpublikasikan secara luas khusus dalam dunia militer.